Pada suatu malam ada seorang wanita cantik bernama Laura. Laura sangat kesepian hingga beberapa minggu terakhir ia disibukkan untuk mencari seorang pria dari sebuah aplikasi kencan yang terkenal di negaranya. Saat Laura sudah menemukan pria idamannya, ia pun berencana untuk bertemu dengannya di sebuah bar terkenal di kotanya. Namun setelah menunggu cukup lama, pria tersebut pun tak kunjung datang. Saat Laura sudah merah, tiba-tiba pria itu menelpon Laura dan berkata padanya bahwa saat ini ia sedang tersesat. Laura yang berempati padanya pun keluar dari bar dan mencoba mencari pria itu. Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan sesosok bertopeng yang tiba-tiba muncul dan langsung menusuk Laura hingga tewas. Beberapa tahun belakangan ini sosok psikopat pembunuh bertopeng yang disebut sebagai Ghostface memang sudah membunuh begitu banyak orang, dan kali ini pelakunya adalah seorang mahasiswa bernama Jason. Aksinya sengaja direncanakan bersama rekannya yang bernama Greg. Terungkap bahwa mereka berniat melanjutkan pembuatan film dari seorang pembunuh berantai senior yang bernama Richie. Sesampainya di apartemen, Jason pun langsung menceritakan tentang pembunuhan Laura kepada Greg melalui sebuah sambungan telepon. Greg pun merespon Jason dengan sedikit aneh, sehingga membuat Jason pun merasa curiga kepadanya. Dan benar saja, karena pembicaraan mereka mengarahkan Jason untuk membuka kulkas yang di dalamnya ada sebuah mayat Greg yang telah tewas. Jason yang sangat kaget dengan apa yang dilihatnya tiba-tiba diserang dari belakang oleh seorang Ghostface yang sebenarnya. Scene lalu berganti memperlihatkan seorang wanita bernama Sam yang datang berkonsultasi dengan seorang psikiater. Sam sedang mengalami trauma berat setelah tahu fakta bahwa ayah dan pacarnya adalah seorang Ghostface yang terkenal bernama Richie. 1 tahun yang lalu Sam terpaksa membunuh Richie karena Richie berniat membunuh Sam dan adiknya yang bernama Tara. Sejak saat itu Sam mulai mengalami trauma yang sangat berat, hingga orang-orang mulai membuat konspirasi bahwa Sam adalah dalang di balik semua ini. Karena kecemasan itulah Sam dan Tara akhirnya memutuskan untuk menyewa apartemen dengan beberapa orang di dalamnya. Di antaranya adalah Mindy, Anika, Chad, Quinn, dan Ethan. Sesampainya di apartemen, Quinn berkata pada Tara yang sedang mengunjungi pesta Halloween bersama dengan Mindy dan yang lainnya. Sam yang merasa khawatir pun pergi menyusul Tara. Di tempat itu, Chad menyelamatkan Tara dari seorang pria yang berperilaku kasar kepadanya. Sam yang baru saja sampai di tempat itu langsung menyetrum alat vital dari lelaki tersebut. Sam pun langsung menyeret Tara untuk pulang karena tempat ini tampak tidak aman baginya. Tara yang kini sudah beranjak remaja sangat marah kepada Sam karena sudah setahun terakhir Sam selalu melarangnya pergi kemanapun tanpa sepengetahuannya. Namun Sam punya alasan yang jelas untuk bersikap seperti itu. Pasalnya saat di malam Halloween, Laura, Jason, dan Greg diberitakan tewas oleh seorang bertopeng bernama Ghostface. Karena merasa khawatir, Sam pun meminta Quinn untuk menelpon ayahnya yang merupakan seorang detektif. Detektif Finn yang sudah selesai melakukan olah TKP berkata pada Sam untuk datang ke kantor polisi. Pasalnya di apartemen Jason, pihak kepolisian hanya menemukan sebuah bukti berupa kartu identitas. Sam dan Tara pun bergegas berangkat menuju ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, Sam tiba-tiba mendapat telepon dari Richie yang diketahui sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Orang di seberang telepon itu pun mengaku sebagai Ghostface yang akan membalas dendam atas kematian Richie. Ia bersumpah akan membunuh Sam dan Tara dengan tangannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Ghostface tiba-tiba muncul dan menyekap Tara. Untungnya Tara bisa melepaskan diri dan kabur bersama Sam. Mereka berdua pun masuk ke dalam minimarket dan meminta bantuan pada orang-orang di dalamnya. Namun bukannya mendapatkan bantuan, orang-orang di sana malah berakhir menjadi korban keganasan Ghostface.
Untungnya Sam dan Tara berhasil menjatuhkan Ghostface dan mereka pun diselamatkan oleh para polisi yang tiba di sana. Meskipun mereka berdua berhasil diselamatkan, namun para polisi ternyata sudah kehilangan jejak Ghostface, sehingga dapat dipastikan bahwa teror Ghostface pada Sam dan Tara akan kembali dilanjutkan. Di kantor polisi, Tara dan Sam bertemu dengan seorang agen FBI yang bernama Kirby. Kirby adalah salah satu korban kejahatan Ghostface yang saat itu berhasil selamat. Ia prihatin terhadap Sam dan Tara, sehingga Kirby pun ikut turun tangan untuk memburu Ghostface. Saat Sam dan Tara akan pulang, seorang reporter bernama Gail berusaha meminta keterangan pada Sam dan Tara. Namun keduanya tampak kesal karena Gail adalah orang yang telah menulis buku yang telah mencemarkan nama mereka. Kecurigaan para polisi akan keterlibatan Sam dan Ghostface semakin diperkuat ketika para polisi menemukan psikiater Sam telah tewas dan semua data tentang Sam menghilang secara misterius. Hal ini seakan menunjukkan bahwa Sam adalah orang yang bersembunyi di balik topeng Ghostface. Pada malam harinya, Sam, Tara, Mindy, dan Chad terlihat sedang makan malam bersama. Namun saat itu Sam mengaku bahwa ia telah berpacaran dengan seorang pria yang tinggal di apartemen seberang bernama Danny. Saat itu Danny rupanya tak sengaja melihat Ghostface yang sedang berada di kamar Queen. Ia pun berusaha berteriak memanggil Queen dan yang lainnya. Namun karena jarak yang cukup jauh, jadi mereka pun tak bisa mendengarnya. Sampai akhirnya Danny pun mengirimkan foto Queen dan Sam dan yang lainnya. Mereka semua akhirnya terkejut dan bersiaga di depan kamar Queen. Tak lama kemudian Ghostface pun melemparkan mayat Queen keluar dan mulai memburu mereka satu persatu. Tara dan Chad dengan cepat berlari keluar dari apartemen tersebut, sementara Mindy dan Anika berusaha melawan Ghostface. Setelah berhasil bersembunyi di dalam kamar, Danny pun memanggil Sam dan memberikan tangga untuk membantu mereka keluar dari apartemen. Anika yang sudah terluka cukup parah akhirnya membiarkan Sam dan Mindy untuk pergi terlebih dahulu. Sampai akhirnya saat giliran Anika tiba, Ghostface berhasil masuk ke dalam kamar lalu menggoyang-goyangkan tangga itu hingga membuat Anika terjatuh hingga tewas. Keesokan harinya, Ethan yang sejak malam menghilang langsung dicurigai oleh teman-temannya. Ethan yang tidak mengerti apapun berusaha menjelaskan bahwa ia semalaman berada di kampus dan mengikuti kelas ekonomi. Sementara itu, Detektif Win merasakan duka mendalam atas kematian Queen. Ia sangat marah dan bersumpah akan menangkap Ghostface dengan cara apapun. Tak lama kemudian Gail datang menemui mereka. Gail berkata bahwa ia telah menyelidiki Ghostface dan menemukan sebuah tempat misterius. Tempat itu seperti sebuah museum yang menyimpan barang-barang bukti pembunuhan dari Ghostface. Di sana ditemukan topeng Ghostface milik ayah Sam hingga pisau yang digunakan untuk membunuh targetnya. Sam dan yang lainnya kini berencana membuat sebuah jebakan untuk menangkap Ghostface. Sam dan Tara sengaja memancing Ghostface agar Kirby bisa melacak lokasinya. Diketahui bahwa Ghostface saat ini berada di rumah Gail. Ketika semua orang sedang menuju ke sana, Gail pun ternyata sudah didatangi oleh Ghostface yang menyebabkan kekasihnya terbunuh. Gail lalu dengan cepat mengambil sebuah pistol dan menggunakannya untuk melawan Ghostface. Sayangnya Ghostface selangkah lebih cepat dan ia pun berhasil menyerang Gail. Ketika Gail semakin terpojok, tiba-tiba Sam dan Tara pun tiba, sehingga nyawa Gail pun berhasil diselamatkan. Menyadari bahwa teror ini semakin berbahaya, Detektif Win pun menyarankan agar mereka memancing Ghostface untuk datang ke dalam museum. Dengar saran tersebut, Sam dan yang lainnya pun kemudian berangkat ke museum bersama-sama dengan menggunakan kereta api bawah tanah. Mereka sengaja menggunakan transportasi umum karena berpikir bahwa Ghostface tidak akan mungkin menyerang mereka di tempat yang ramai. Namun karena kondisi stasiun yang sangat padat, mereka pun akhirnya terpisah menjadi dua kelompok.
Sam bersama dengan Tara, Chad, Kirby, dan Danny, sementara Mindy bersama dengan Ethan. Di atas kereta, Mindy memilih untuk menjauh dari Ethan karena bagaimanapun juga ia masih merasa curiga kepadanya. Dan ketika kereta melewati jalanan yang gelap, Mindy pun tiba-tiba diserang oleh Ghostface tanpa disadari oleh seorang pun di sana. Setelah kereta kembali menyala, Ethan pun sangat terkejut melihat kondisi Mindy yang sudah terluka parah. Ia pun langsung membawa Mindy ke rumah sakit. Sebelum masuk ke dalam museum, Sam meminta Danny untuk tidak ikut dengan mereka karena bagaimanapun juga ia masih belum bisa mempercayai siapapun termasuk Danny. Sesampainya di museum, Sam dan yang lainnya berpencar di berbagai titik. Tak lama kemudian, Sam mendapat telepon dari Detektif Wynn yang menyuruh Sam dan yang lainnya untuk segera keluar karena Ghostface yang sebenarnya adalah Kirby. Detektif Wynn berkata bahwa Kirby telah dikeluarkan dari FBI karena mengalami gangguan jiwa atas penyerangan Ghostface terhadapnya. Di waktu yang sama, Ghostface pun tiba-tiba menyerang Tara dan Chad yang ada di ruangan lain. Untungnya Chad berhasil melawan dan mereka pun bertemu dengan Sam. Ketika akan kabur, Ghostface tiba-tiba kembali muncul dan sekarang mereka datang berdua. Karena tak mampu menghadapi keduanya, Chad pun pasrah menerima serangan Ghostface sambil menyuruh Sam dan Tara untuk pergi. Alhasil, Sam dan Tara pun terkepung oleh kedua Ghostface. Di saat itu, mereka pun berhasil diselamatkan oleh Kirby yang mengaku diserang oleh Ghostface juga. Hal itu tentunya membuat Sam dan Tara sangat kebingungan, apalagi sang detektif Wynn datang dan mulai berdebat dengan Kirby. Sampai akhirnya Detektif Wynn pun melepaskan tembakannya dan mengenai tubuh Kirby. Tak disangka ternyata dalang dibalik semua ini adalah Detektif Wynn dan kedua anaknya, yaitu Ethan dan Quinn. Mereka telah merekayasa semuanya dan membunuh orang-orang karena ada dendam pribadi kepada Sam. Diketahui bahwa ternyata Richie adalah anak pertama dari Detektif Wynn, di mana seperti yang kita ketahui, Richie telah terbunuh oleh Sam 1 tahun yang lalu. Sam dan Tara pun dibantu oleh Kirby melawan Ethan dan juga Quinn. Saat Sam dan Tara mencoba kabur, Tara pun tergelincir. Sementara itu, Ethan sudah menunggu di bawah dan bersiap menyerangnya. Tara pun meminta Sam untuk melepaskannya, sementara Sam harus melawan Quinn. Setelah dijatuhkan, Tara pun mengeluarkan pisau dan menusuk mulut Ethan dengan sangat brutal. Begitupun dengan Sam yang berhasil menembak Quinn tepat di kepalanya. Wynn yang melihat kematian kedua anaknya kini menjadi semakin marah pada Sam. Sam lalu berlari ke arah Wynn dan membawanya jatuh. Setelah Wynn tersadar, ia pun mendapatkan telepon dari Sam. Sam kini bertindak seperti Ghostface menggunakan topeng milik mendiang ayahnya dan membunuh Wynn dengan sangat kejam. Setelah kematian Wynn, Ethan pun tiba-tiba kembali bangun dan berusaha menyerang Sam dan Tara. Untungnya Kirby masih hidup dan melemparkan TV ke arah Ethan hingga tewas. Film ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Sam, Tara, Kirby, Mindy, dan Chad yang berhasil selamat dari tragedi itu.